juga dia memang mentalnya orang kaya, jadi kaya lagi tuh. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika harus pindah ke Mekah kan suruh pilihan, kamu tetap di Mekah dan kami jadikan engkau yang paling tinggi derajatnya dan pasti bisnis akan mengikuti kamu, tetap bakal jauh lebih kaya lagi, ya. Atau udah pergi silakan dari Mekah, kami nggak akan halangi, tapi tinggalkan semua hartamu, cuman yang nempel di badan. Bahkan istrinya dikasih pilihan, kamu kalau ikut suamimu ikut sana, cuman ikut sama suami dengan yang nempel di badan, atau pilih kamu tetap tinggal di Mekah, semua harta suamimu kami kasih ke kamu. Coba kalau kalian jadi istri, ya, pilih yang mana? Ikut suami jadi kere atau dapat warisan istri, tinggal milih berondong yang mana? Tuh ya. Kok emang warisannya banyak kok. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, ini wafatnya ya, sisa uangnya, bukan titik terkayanya. Abdurrahman bin Auf itu peninggalannya kalau dirupiahkan 6.212 miliar. Itu zaman belum ada internet banking loh. Ya, itu gimana manage uang kayak gitu ya. Tapi Insya Allah nyampe ke sana. Dan 3 tahun nyampe Madinah, 3 bulan nyampe Madinah. Dari yang gak bawa apa-apa, hanya perlu waktu 3 bulan dia menjadi orang kedua terkaya di Madinah. 3 bulan. 3 bulan. Tidak dengan jalan pintas, karena beliau dipersaudarakan dengan pengusaha kaya juga di Madinah oleh Rasul. Namanya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ditawarin apa ketika datang? Waduh, ini nih yang katanya dulu orang kaya nih di Mekah nih. Udahlah, namanya dipersaudarakan, aku akan bagi. Disuruh bagi setengah hartanya buat beliau. Bahkan punten mohon maaf, Sa'ad bin Rabi itu punya istri 2. Pilih mana yang lebih kamu sukai, aku ceraikan, tunggu masa iddahnya, kamu nikahin. Ya, suruh pilih. Dijawabnya, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Bagus mentalnya. Itu cuma perlu waktu 3 tahun, ya, 3 bulan. Dan jangan tanya tentang urusan kebermanfaatannya, ya. Karena sepertiga kota Madinah pernah hutang ke Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lainnya pernah dilunasin utangnya oleh Abdurrahman. 1 kota ngerasain duitnya Abdurrahman. Udah mentalnya yang mateng. Ya. Bentar ya, berarti kan kita lagi pengen ngebahas ini nih. Ngejadiin isinya dulu. Ya. Karena kalau isinya belum jadi, gampang goyangnya, gampang runtuhnya. Sedangkan saya pengen bacakan data dan fakta-fakta dulu. Contoh, tadi di sini rata-rata umurnya berapa? Masih pada kuliah ya? Kuliah tuh berarti sekitar 18 sampai 22 biasanya, nggih. Mungkin ada yang lebih yang memang sudah lulus atau sengaja betah di kampus jadi agak ditunda. Yang penting tetap dapat ilmu ya. Tapi 10 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surganya oleh Allah. Hafal yang 10 itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti dihafal ya sampai 10. 7 diantaranya usianya di bawah 30. Jadi kepala 2. 7 diantaranya. Dan 5 diantaranya usianya di bawah 20. Coba umur belasan surganya udah dijamin sama Allah sama Rasulnya. Pertanyaan sederhananya, surga udah dijamin sama pencipta surganya dan oleh manusia yang paling mulia di hadapan penciptanya. Kira-kira mereka makin rajin ibadah atau makin kendor ibadah? Mereka makin rajin. Ya, itu beda mentalnya di situ. Ya. Punten. Kalau pengen dianalogikan seperti sekarang mungkin bandingannya kayak gini. Anak kuliah, anak sekolah pengen masuk PTN. Semua sibuk belajar mempersiapkan untuk bisa lulus, tapi ada satu anak yang dia mendapati bahwa ayahku adalah rektor UI. Kira-kira dia tetap rajin belajar atau nyantai aja? Beda mentalnya di situ ya. Kita bicara
Sama sahabat juga sama, kita sama-sama suka nawar. Contoh, Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As, pengen puasa, nanya ke Nabi, aku mesti puasa apa nih? Masih muda-mudanya, pengen taat. Ya udah, sebulan 3 hari, ayamul bid. Wahai Rasul, aku masih bisa lebih banyak. Ya udah, Senin sama Kamis. Berarti kan sebulan 8 kali minimal, ya. Wahai Rasul, aku masih bisa lebih banyak. Ya udah, puasanya Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa, sehari enggak, sampai meninggal. Wahai Rasul, saya masih bisa lebih dari itu. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu, kata Nabi. Ya, sama kan nawar, tapi nawarnya ke atas. Ya, kita juga nawar. Apa? Qobliyah subuh. Kalau nggak dilakuin gimana? Nggak apa-apa sih, nggak dosa. Ya udah, bangunin saya pas qomat aja ya. Ya, nawar. Ya. Apa yang bikin beda? Nawarnya. Itu dia tadi ya. Dibilang ada masalah, malu lah kita nyebut masalah kita ke mereka mah. Nggak usah kayak gitu ya. Ini contoh. Jauh deh ya, ambil yang agak jauh. Saya lagi kemarin teringat dengan kisahnya Baki ibn Makhlad. Ini orang Spanyol sebetulnya, tinggalnya di Andalus. Ya, dan ini sempat berjaya sampai tahun Masehinya 1492. Dan ini lihat ya, jauhnya Islam menyebar itu ya. Jadi kan bedanya menjajah sama membuka. Islam itu nggak pernah menjajah. Karena kalau menjajah kayak Belanda, kita dijajah Belanda, nggak ada yang bisa bahasa Belanda sampai sekarang. Ya. Tapi kalau dalam Islam disebutnya membuka. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, surat Al-Fath, surat 48. Dan kata jamaknya adalah futuhat, membuka. Apa perbedaannya kalau misalkan membuka? Coba lihat. Yang pertama kali pakai bahasa Arab ya memang orang Arab. Tapi ketika akhirnya menyebar, contoh tadi nyampe ke Andalus, itu kan dari Arab kalau pengen ke Spanyol berarti kan caranya pertama dari Arab nyebrang dulu ke Mesir, Afrika Utara. Dari Mesir susurin 5 negara di Afrika Utara. Mesir, Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko. Dari Maroko nyebrang laut naik ke atas baru ketemu Spanyol. Ya, jauh jaraknya. Tapi di situ ada satu kitab untuk belajar bahasa Arab. Ya. Kalau kita di pesantren, kalau ada yang pernah pesantren atau kenal orang pesantren, belajar bahasa Arab, nahwu, pakai bukunya namanya Jurumiyah. Pernah dengar? Kitab Jurumiyah. Kalau Jurumiyah udah lulus, khatam, maka naik biasanya ke Al-Mutamimah. Al-Mutamimah udah beres, ada 1000 bait nahwu. Alfiyah Ibnu Malik. Emang Ibnu Malik orang mana? Orang Spanyol. Coba, orang Spanyol bikin buku tentang bahasa Arab. Kalau mereka dijajah, kok mereka bisa seahli itu dalam urusan agamanya? Nggak dijajah, dibuka, ninggalin sesuatu. Ya, orangnya di Spanyol, dipelajarinnya nyampe ke pedalaman Indonesia. Demi Allah ada yang belajar itu di Madura sampai hafal. Di Nusa Tenggara, di Lombok ada yang belajar kitab itu. Segitu jauhnya. Seperti apa ulama-ulamanya? Contoh tadi Baki ibn Makhlad ya. Tinggalnya tadi di Spanyol. Belajar hadisnya sama Imam Ahmad ibn Hambal. Beliau di mana? Baghdad, Irak. Berarti kan cara menuju ke sananya tadi, balik lagi. Dari Spanyol, nyebrang laut ke Maroko, tembusin 5 negara Afrika Utara, ya. Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, terus Mesir. Mesir tembus lagi barunya masuk Jazirah Arab, ke arah ke atas. Kalau misalkan ke kiri atas ke negeri Syam, ini ke arah kanan atas, baru tembusnya ke Irak. Dan tentu belum ada pesawat, ya. Nyampe sana, Imam Baki, beliau mendapati Imam Ahmad lagi difitnah sehingga dilarang untuk mengajar. Coba datang ke kedua Nabi. Orangnya boleh ditemui, tapi ngajar agama nggak boleh. Jujur, wahai Imam, jauh loh saya jalan. Masa iya nggak boleh belajar? Udah nyampe sini. Ada nggak cara? Gimana caranya saya tetap bisa belajar kepada engkau? Ya, ya sudah. Saya masih diizinkan untuk ngasih makan orang. Setiap pagi kamu datang aja minta sedekah
nanti masuk ke dalam untuk makan. Nah, sambil itu kita belajar. Ya, baik. Berarti itu maksudnya apa? Beliau nyari baju compang-camping untuk nyamar jadi pengemis. Setiap pagi ngetok pintunya Imam Ahmad, sambil di situ orang taunya makan, dan mungkin memang sambil makan, tapi belajar hadis kepada beliau. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya fitnahnya selesai, baru boleh mengajar lagi. Imam Ahmad itu punya kitab hadis ya, Musnad Imam Ahmad. Isinya ada 40.000 hadis. Kalau dikurangi pengulangan ada 30.000 hadis. Ya, nah itu belajar itu sampai selesai. Maka beliau ketika akhirnya pulang, nyampe ke Andalus, ketemu yang misalkan punten gitu ya, kita mengaji gitu, kayak gini di dalam gedung adem, atau kadang bisa sambil sekarang santai di rumah sambil rebahan, tinggal nontonin Zoom. Itu aja masih leyeh-leyeh. Kata Imam Baqi Ibn Makhlad, kalian tuh belum ngerasain pahitnya nuntut ilmu tuh kayak gimana. Tapi yang bikin beda hasilnya apa? Ya tadi ya, punten ya, kita bicara ilmu tidak bicara kecerdasan akal, tapi bicara tergantung sang pemilik ilmu mau nitipin ilmunya nggak kepada kita. Nggak ada kaitannya sama IQ. Ya, nggak akhirnya dia beneran pinter cepet ngapal, tapi kalau misalkan nggak jadi kebaikan juga percuma. Ya, ada berkah, ada berkah. Bicara ilmu mah kita kalah sama Syekh Google. Ya. Tapi kalau udah majelis ilmu, kita bicara yang namanya berkah. Ya. Berkah ini yang nanti jadi pembeda. Mungkin kita pernah ngeliat tetangga, ya Allah nyari duit dari gelap nyampe gelap ya. Sebelum subuh udah berangkat, setelah Isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya, ya. Mati duluan lagi. Ya. Sedih ya. Beda. Apa yang beda? Berkah. 24 jamnya kita sama 24 jamnya Nabi. Satu harinya sama-sama 24 jam. Dengan para ulama yang lain sama. Tapi kenapa ada yang hidup udah puluhan tahun malah punya banyak utang, mereka malah punya banyak karya. Dibilang capek sama-sama capek kok. Dibilang kerja sama-sama kerja. Itu nanti kalau kita mau bahas konsep berkah ya. Tapi kita balik lagi. Kalau ini lembaga pendidikan, saya pengen lihatnya dari lembaga pendidikan dulu. Pertanyaan paling sederhana. Nanti kalian udah gede, punya anak, disekolahin nggak? Biar apa? Pinter, oke. Pinter itu bagus, ya. Dan kita nggak pernah kekurangan orang-orang pinter, tapi alhamdulillah. Sedangkan ternyata pendidikan di dalam Islam tujuannya bukan bikin pinter. Pinter itu bonus, efek samping. Dalam Islam pendidikannya bukan bikin pinter tujuannya. Terus apa kok Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari golongan kaum kalian sendiri yang ummi, tidak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya dan wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Pendidikan dalam Islam tujuannya menyucikan jiwa. Punten ya, yuk sekarang berlomba-lomba bikin orang pinter. Jiwanya kotor. Dikira koruptor kita nggak pada pinter apa? Kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter. Akan selalu terlahir orang yang lahir langsung pinter, IQ-nya tinggi, itu banyak. Dan tujuan Islam tapi bukan bikin pinter, nyuciin jiwa. Serius kita mikir Nabi datang ke kafir Quraisy pengen minterin mereka? Enggak, mereka udah pada pinter. Orang Quraisy tuh sampai diakuin oleh Tuhannya sendiri. Surat Quraisy surat ke-106. Ila fihim rihlatasyita iwas-shaif. Ada kata rihlah, apa artinya rihlah? Jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalannya kita sama mereka? Kita rihlah ngabisin duit, mereka rihlah jadi duit. Iya dong, pergi ke negeri Syam jadi duit, pergi ke negeri Yaman jadi duit. Pinter dagangnya. Mereka udah pada pinter. Terus Nabi datang pengen minterin mereka gitu? Enggak. Pengen nyuciin jiwa.
Apa visi misi Udinus ini pendidikan? Nanti tolong diganti Pak ya. Menyucikan jiwa-jiwa mahasiswanya. Tuh udah pilih gitu ya. Sekedar bikin pinter Saya sekolah TK sampai SMA sekolah Nasrani. Itu ada manusia kayak kalkulator tuh beneran ada di situ. Ya. Tapi sok pilih ya. Misalkan punten ya. Kalian punya anak nanti pinter, cerdas, viral, populer, tampan, cantik, rupawan, centang biru, punya jabatan. Silakan semua sebutin apa ya. Tapi punten, kalian diperlakukan seperti orang tua di film-film azab, mau? Enggak kan? Atau nggak punten ya? Misal punya anak matematikanya kok kurang banget. Nah, 2 tambah 2 berapa? 5 ibu. Tapi nggak usah dibangunin subuh, dia udah bangun, bahkan udah tahajud duluan. Ibunya belum minta tolong, dia udah nolongin. Lagi nggak ada orang tua, dia bisa ngasuh adik-adiknya. Anak-anak lain masih sibuk ngapalin alif batasa, dia udah ngapalin juz 28. Pengen punya anak kayak gitu? Demi Allah, jiwa tersucikan, nyari sendiri ilmu. Dan punten ya, masalah ilmu. Maling bodoh. Kalau maling bodoh, dia pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Tapi kalau misalkan malingnya pinter, kan repot. Yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat. Ribet, ya. Jangan, ya. Udah gitu sekarang nentuin udah mas sekolahnya tujuannya ngelihatnya pengen katanya bikin pinter, ngelihat pinternya dari nilai. Sedangkan nilai kunci jawaban bisa beli, ijazah juga bisa beli. Tahu-tahu dia jadi pemimpin, ini yang paling ribet ya. Yang repot. Yuk dicinci Pak, tarik lagi. Berarti belajarnya dari awal dari mana kok? Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah ditanya, kalian tuh dididik sama Nabi jadi pada hebat. Itu apa? Nabi gimana ngedidiknya? Salah satu yang pernah beliau jawab, kami lebih dahulu diajarkan iman sebelum Al-Quran. Belajar Al-Quran gak pakai iman, beda dikit berantem sama orang, pakai dalil lagi berantemnya. Ya, iman dulu, nyuciin jiwa. Ya, bukan berarti ilmu lain gak penting ya, tapi dari awal itu dulu. Gisilah ya. Kita lanjut. Terus gimana? Jadi akhirnya pilar pendidikan di dalam Islam. Walaupun di sini masih penuntut ilmu ya, tapi Bismillah ya. Pilar pendidikan di dalam Islam itu ujungnya mengerucut hanya kepada 2 saja. Ada berapa? 2. Sisanya tinggal bicara teknis. Ya. 1. Apa yang 2 itu? 1. Doa. 2. Keteladanan. Ulangi. 1. Doa. 2. Kita coba bahas satu-satu ya. Doa. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu kalau bangun tahajud gak pernah ngedoain dirinya sendiri, tapi ngedoain murid-muridnya, anak-anaknya. Makanya beliau menghasilkan generasi yang hebat juga. Cuman pertanyaannya, kenapa jadi tahajud kok? Kita tarik lebih mundur lagi berarti. Contoh, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diperintah menyampaikan. Rasul dapat wahyu untuk disampaikan. Waktu Muhammad SAW dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1-5, beliau jadi nabi atau rasul? Nabi. Karena di ayat 1-5 belum ada perintah menyampaikan ke orang-orang. Kapan beliau jadi rasul? Gak lama. Setelah pulang turun surat yang termasuk awal-awal turun surat ke-74 Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya, kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Udah turun tuh perintahnya. Tapi ternyata sebelum Al-Muddatsir turun surat 73-nya Muzammil.
Di Muzammil apa perintahnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya, kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Nabi disuruh bangun malam. Kapan kau bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Kadang-kadang sudah ada gerakan, yuk kita kembali hebat ngikutin Nabi. Tapi kita juga kadang beda tipis sama Nabi. Ya. Apa contoh beda tipisnya? Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan bedanya? Tapi ngepek ya. Masih bangunnya cuma buat nonton bola lagi. Nggak dosa sih, enggak. Cuman kan jangan begadang jika tiada artinya. Jadi dangdut ya. Nabi bangun. Dan lihat ya, dengan sekian banyak PR dakwah Nabi, coba pertama kali Nabi nyampein itu yang pertama cuma 4 orang yang percaya. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ka'bah dikelilingi tidak kurang dari 360 patung berhala. Di sana orang gampang marah, senggol bacok, gampang perang antar suku, wanita diperjualbelikan, perbudakan merajalela. Bahkan kalau lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Di tempat sengaco itu, tahu-tahu diminta nyampein bahwa Tuhan kalian salah semua. Yang benar cuma satu, Allah. Itu wajar dimusuhin seantero negeri. Ya. Tahu-tahu dapat tugas kayak gitu di tempat yang tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid di tempat yang paling tidak bertauhid. Tapi dalam tempo waktu 23 tahun, coba lihat. Bicara tentang sahabat aja, karena nggak ada sensus ya, jadi nggak mungkin tepat. Tapi kalau di rata-rata 120.000 sahabat. 120.000. Coba 23 tahun ngedidik satu anak aja, yakin bakal jadi soleh? Wallahu alam. Ini 120.000 ini ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Dulunya sering mabok. Diriwayatkan Umar bin Khattab sendiri dulu maboknya sehari bisa 5 kali sebelum kenal Islam. Kalau ada anak di Semarang yang baru maboknya seminggu sekali masih cups, gitu ya, masih culun, ya. Belum ada seujung kukunya Umar zaman dulu. Ya, udah ketinggalan zaman. Ya, ya udah pakai apa? Salah satunya. Ini bahkan sebelum Isra Miraj, perintah 5 waktu belum turun. Tapi Nabi lebih dahulu disuruh tahajud. Istilah ya, hingga ketika bicara tentang mencetak generasi, istilah dari awalnya itu dulu aja. Terutama yang udah jadi orang tua, entah atasan, entah pimpinan, yuk tahajudnya jangan bolong. Ya, kata Kiai Haji Arifin Ilham Azikal almarhum, orang yang tahajudnya rutin itu Allah berikan yang namanya haibah jalaliyah, seperti rasa cinta yang ditanamkan Allah kepada seorang sekelilingnya untuk datangnya dari keagungan Allah untuk mengagungkan orang tersebut, sehingga bisa membuat contoh 2 orang ngomong, omongannya plek persis sama sesuai, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan orang-orang kok mau ngamalin ya dengerin yang si ahli tahajud. Perasaan saya sering denger nasihat itu dari orang-orang lain. Tapi kok baru tergetarnya pengennya pas dengerin beliau. Mungkin beliau ahli tahajud. Nah, itu bekal luar biasa. Ya. Doa, beneran. Saya doa. Kan orang-orang soleh dahulu tuh kalau ketemu orang soleh lain mintanya doa, bukan selfie. Ya. Dan dulu belum ada kamera. Ya. Yang kedua, lanjut. Apa tadi setelah doa? Keteladanan. Contoh ada ayat Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata imam di situ artinya pemimpin, imam, betul. Tapi kata guru bahasa Arab saya, imam itu satu akar kata dengan kalau diterjemahkan pola. Ulangi apa? Pola. Tahu ngejahit kalau misalkan udah ada polanya gampang. Tinggal diikutin jalur guntingnya. Tapi kalau nggak ada polanya bingung. Potongnya berapa senti, kemana nih, ke kiri atau ke kanan, nggak tahu.
Dan Nabi memang dalam ngedidik nggak asal nyuruh, tapi pakai contoh. Ya, karena kadang yang kurang itu adalah ya teladan yang kurang. Soleh mah soleh, tapi kadang suka soleh sendiri. Ya, ini contoh misalkan. Pertanyaannya ya, Nabi ngedidik sahabat pada jadi hebat, pernah mukul nggak? Siapa yang jawab tidak? Siapa yang jawab pernah? Tidak ada yang angkat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi izin dijawab ya. Nabi kalau ke sahabat pernah mukul. Ada yang pernah kena fisik. Contoh, Ibnu Abbas ikut masbuk pengen sholat malam, di belah kirinya Nabi, belakang sama Nabi dijewer, dipindahin ke kanan. Atau contoh riwayat yang lebih terkenal, sahabat menjelang Nabi wafat itu Nabi pernah tanya, siapa yang pernah aku zolimi balas aku hari ini juga. Ada yang angkat tangan, perut saya pernah kena pukul pakai tongkat wahai Rasul. Kata Nabi, silakan balas. Waktu itu saya nggak pakai baju wahai Rasul. Nabi buka pakaiannya, kelihatan perutnya diganjel batu sedang menahan lapar. Pertanyaannya, sahabat yang lain udah pada gerem nih kebahas sama nih orang. Tapi akhirnya orang ini dia mukul Nabi atau meluk Nabi? Berarti tahu hadisnya, ya. Berarti tapi pertanyaannya, kenapa mereka ada yang pernah kena fisik sama Nabi, nggak marah, nggak kesel, nggak benci? Kenapa? Kagum, cinta, teladan Nabi itu. Kayak contoh punten ya, anak-anak kecil sekarang lagi sering nonton YouTube Cocomelon. Tahu-tahu diambil sama orang tuanya, ngambek gak? Tapi kalau si anak ini ngefans sama artis Koreanya datang ke Semarang, ngambil handphone si anak, ngambek gak diambil idolanya? Jadi orang tua yang mengagumkan. Jadi orang yang keren mengagumkan. Meskipun tujuan kita ke surga bukan dari keren atau dikagumin orang, enggak. Tapi ini memudahkan untuk dakwah. Nabi keren soalnya, mengagumkan. Atau misalkan contoh yang lain. Ada ayat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terus al-ayat. Saya izin langsung ke terjemahannya. Dia di dalam ayat itu juga ada nasihat kalau istri berperilaku nuzius, membangkang, maka ada 3 caranya. 1, dinasehati. Gak mempan kau dinasehati. 2, tinggalkan dari tempat tidurnya. Bisa ranjang. Ya pindah ke ruang tengah atau ke kamar lain, tapi jangan pindah ke rumah janda ya. Ya. Tapi pindah ya, tinggalin. Yang ketiga, kalau masih nggak mempan juga diapain? Boleh dipukul. Benar, dalam Islam boleh dipukul dan jangan dipotong ya. Ini terkata si Koko boleh dikebukin, enggak ya. Ada aturan fikih yang ketat ya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh nyampe mengancam jiwa, nyawa nggak boleh. Dan demi Allah, Nabi kalau ke anak dan istrinya nggak pernah mukul. Ya. Meskipun pernah di satu riwayat ada orang yang punya posisi di masyarakat mencuri. Mereka minta tolong kepada Nabi untuk supaya diampuni. Nabi marah. Kalian tahu orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi itu dihukum sama Allah gara-gara apa? Karena kalau misalkan ada orang-orang besar, orang punya kuasa yang berbuat hukum, mereka kendor hukumannya. Tapi giliran ada orang yang gak punya posisi di masyarakat, bikin salah, hukuman tetap ditegakkan. Itu Allah gak suka banget. Ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan beliau melanjutkan, demi Allah, kalau putriku sendiri Fatimatus Zahra yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Tapi ke anak istrinya gak pernah. Kenapa? Karena tadi baru nyampe di tahap nasihat saja sudah mempan. Kita mungkin belum mempan. Makanya mungkin ini yang bikin kadang ada suami istri susah nurut sama suaminya. Alasannya sederhana, karena si istri tahu modal suaminya, kenal suaminya kayak gimana. Di luar tangannya dicium, dikagumi, dihormati. Di rumah bangun subuh juga 8:30. Kan susah pengen nurut, tahu soalnya beda di luar dan di belakang. Ini kan kata salah satu ciri ikhlas itu beda, benar-benar sama. Ada orang, tidak ada orang sama. Nah, ikhlas. Ya. Ini Nabi benar-benar jadi. Saya sampai jadi iklan loh ya. Ada iklan di Malaysia. Jadi ibu-ibu lagi sholat duha ceritanya.
Ada telepon rumah berbunyi, diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga. Nah, ibumu mana? Lagi sholat duha, tante. Si ibu seneng. Ketahuan lagi duha. Pasti dikira soleha. Beres sholat, si anaknya dibelai. Anak ganteng, pinter, ini uang jajan. Si anak juga bingung ya. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Ya. Tetangga nelpon lagi. Nah, ibumu mana? Jangan bilang deh, jangan bilang. Si anak mah polos ya. Lagi sholat asar tante. Terdengarnya ringan, tapi di telinga si ibu itu slow motion, Bu. Lagi sholat asar tante. Sampai kedengeran suara si tetangga itu di dalam. Apa? Sholat asar jam segini? Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang kayak gitu ke tetangga? Jiwil. Gitu ya. Ayo, sing soleh ya. Tapi soleh yang asli. Ya, nurut sama Allah. Terus sampai ada kadang ya, ibu ya, manggil anaknya. Nak! Nggak keluar dari kamar. Naik nadanya. Adek! Masih belum keluar. Mau nggak mau. Adek! Kaca pecah 3 ya biasanya. Si adeknya keluar tunggang langgang. Jujur, yang bakal jadi calon ibu-ibu nih. Langsung ngasih tahu alasan tadi manggil atau diomelin dulu. 1-0 ya. Besoknya si anak manggil si ibu lagi di kamar. Mama, nggak keluar. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot. Nggak ada yang tahu, rumah orang kaya kali ya. Mama, nggak keluar juga. Udah deg-degan si adek nih, tapi mau nggak mau ya nggak. Mama, ngejerit. Mamanya juga keluar, tapi langsung nyubit. Kamu orang kok? Masa manggil orang tua kayak begitu? Anak kurang ajar katanya. 2-0. Ntar tahu-tahu orang tuanya suka cerita. Kok kenapa ya? Anak saya kok minderan? Bu, punten Bu ya. Kalau tahu aslinya kayak begitu mah, bagi setiap anak udah terset di kepalanya, tempat paling aman bagi dirinya adalah di rumah. Suatu ketika dia dihina, dibenci oleh komunitasnya, dia tahu ada satu tempat yang akan menerima dia apa adanya, rumah dan seluruh orang di dalamnya. Yang harusnya paling nerima dia apa adanya, ibunya malah paling sering ngomelin dia. Terus dia harus keluar gitu, ketemu orang, ngadepin orang berbagai macam jenis karakter. Ya minder, gak berani ngapa-ngapain. Orang yang paling sayangnya aja paling sering nyakitin. Ya, ada ilmunya ke sana. Ya, tapi seperti itu ya. Ini harusnya nggak ada murid-muridnya, ya. Tapi kalau nanti di sini pada jadi guru, cobain. Kami pernah cobain di sekolah-sekolah, sebarin kertas masuk ke ruang kelas, kasih ke anak-anak kecil SD. Sebarin. Nah, tuliskan kebaikan orang tua kalian di kertas itu. Kemuliaannya, kelebihannya. Bapak kasih waktu 5 menit. Jangan kaget apa yang terjadi ya. Yang udah-udah kayak begini yang terjadi. Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Opo halusnya. Apa bagusnya ibu saya ini ya? Nengok tangannya masih biru tadi malam diciwit. Ngelihat kakinya dikebot kemoceng belum sembuh. Walaupun ada sebagian anak itu nyampe minta kertas lagi karena belum selesai nulisin kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat beda kualitasnya. Anaknya lebih cepat belajar, lebih beradab, dan orang tuanya jadi manfaat di masyarakat. Ini sederhana. Yang dia kagumi adalah orang tuanya. Yuk, jadi orang yang mengagumkan. Bukan untuk dicintai orang dan follower banyak, enggak. Itu memudahkan dalam dakwah. Nabi jadi orang yang mengagumkan. Sisanya tinggal bicara teknis. Mental para sahabat juga terbentuk. Ya, dididik dengan baik, dengan benar. Dan terakhir, penutup. Ada 17 percakapan antara orang tua dengan murid di dalam Al-Quran. Ada berapa? 17. Satu isinya adalah ayah, ibu dengan anak. 3 kubu ngobrol. 1. Yang 2 adalah ibunya saja dengan anaknya. Berarti sisa yang 14 adalah percakapan antara ayahnya dengan anaknya. Berarti ini Quran yang pengen nih
Harusnya berarti yang lebih banyak komunikasi dengan anak-anaknya adalah ayah. Tapi apa yang terjadi, orang tua kebanyakan sekarang si ayah yang penting tiap bulan ngasih duit, tolong ya mah anak kita jadi soleh. Itu gimana ceritanya? Ya ada satu sisi peran ibu tak tergantikan, ada satu sisi peran ayah juga nggak bisa tergantikan. Dia perlu dua-duanya. Ini tadi untung ini bukan kajian parenting ya. Kalau ini parenting terus perbandingannya ikhwan akhwatnya segini, saya tadi ngira ini satu suami bawa 3 istri atau gimana ini? Ya udah gitu ya. Ambil contoh ya, sedikit dari apa isi percakapannya. Satu, ayah dengan anak apa yang diobrolin. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133, kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya. Nabi Yakub itu raja ya. Terus menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Coba kalian punya kakek seorang raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan. Tapi ternyata apa yang dilakuin Nabi Yakub? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau mengumpulkan anak cucunya lalu hanya bertanya satu hal saja. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Gak peduli. Yang ditanya bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelah aku? Enggak. Nah, beliau sadar betul, terserah kalian mau jadi apa. Selagi nyembahnya Allah, kumpul kita di surga. Allah yang jaga kalian. Daripada misalkan anak pertama showroom mobil, anak kedua apartemen, anak ketiga perusahaan, tapi nggak peduli mereka mau ibadah atau enggak, atau nyembah apapun, rusak. Ya, nah, percakapannya gitu. Nah, tauhid lagi, iman tadi yang dibangun. Kok ada nggak yang bukan nabi? Loncat surat 31 Luqman. Cuman 34 ayat, tapi ada nasihat dari orang tua ke anak yang luar biasa, dimulai dari ayat ke-13. Bahkan ada sebagian ahli tafsir menyebutkan Luqman itu secara fisiknya jauh dari yang disukai orang. Ya. Karena jauh dari yang disukai orang seperti ya tidak tampan ya. Ya kulitnya warnanya gelap, berkeriting, tapi tetap mulia mah. Inna akramakum indallahi atqakum ya, yang paling mulia di antara Allah yang paling bertakwa. Enggak peduli warna tubuh kulit lain-lain ya. Dan diceritakan seluruh anak-anaknya Luqman itu dulunya musyrik semua. Musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada Luqman hingga akhirnya anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Dan dari sekian banyak nasihat, macam-macam ya, dari wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, sekian banyak. Tapi nasihat nomor satunya dimulai di ayat ke-13. Dan sebelum semua nasihat yang lain, nasihat paling pentingnya nomor satu adalah ayat ke-13. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan nyekutuin Allah. Sesungguhnya itu kezoliman yang amat sangat keji, amat sangat besar. Tauhid lagi yang ditancepin. Sedangkan punten ya, sekarang buat jadi broadcaster ada sekolahnya, buat jadi ahli Inggris ada sekolahnya, buat jadi koki ada sekolahnya. Jadi buat pengen ke surga, buat pengen jadi ayah yang baik, anak yang baik, atau ibu yang baik, nggak mau belajar. Sedangkan dari situlah terlahir orang-orang hebat ya. Ayat yang tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu ayat tentang keluarga. Jadi lihat, di mana berarti Allah nitipin pendidikan? Apakah tinggal kita sekolahin anak kita di pesantren terus bilang ke pak kiainya, tolong lulus jadi soleh ya? Sedangkan pak kiainya ngurus 1000 anak. Lebih masuk ke makalan ayat yang tadi. Ayat yang tadi Rabbana hablana min azwajina itu ayat tentang keluarga, minta supaya anak dan istrinya jadi penyejuk mata. Tapi untuk apa mereka jadi keluarga yang harmonis seperti itu? Lil muttaqina imama. Jadi orang-orang bertakwa dan imam, bahkan yang lebih tinggi lagi, pemimpinnya, imamnya orang-orang bertakwa. Allah menitipkan ayat untuk jadi orang bertakwa dan jadi pemimpin yang baik di ayat tentang keluarga. Karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua ngedidik anak yang Allah anugerahkan pada dirinya. Nanti gimana caranya ya, satu kiai nyolehin 1000 anak itu gimana? Tapi lebih mudah sepasang orang tua, ya anaknya 2 ya, kata Allahnya sanggupnya 2 pasti anaknya 2. Allah kata Allah sanggupnya 13 pasti dikasih anak 13.
Nah itu lebih masuk akal ya. Nah, dari rumah tangga. Karena setan tahu hal itu, di hadis riwayat Imam Muslim sampai diberitahu ya. Para setan itu berkumpul, saya langsung percepat. Para setan berkumpul terus pada nyampein prestasinya. Aku berhasil membuat manusia mencuri, ya. Aku berhasil membuat manusia membunuh, enggak. Ada satu setan berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin setannya, nikma syaiton anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Serius. Karena paham betul rusaknya rumah tangga itu rusak generasi. Sedangkan sekarang gampang cerai gara-gara token bunyi-bunyi terus, nggak apa masalah duit tuh salahin. Udah ayo. Apalagi sekarang nikahnya asal, bukan karena sama visi misi, bukan sama-sama pengen ke surganya Allah. Cuman karena udah sama-sama naksir dan emang pengen segera untuk melampiaskan syahwat aja, naudzubillah. Sedangkan pendidikan generasi Allah titipkan di keluarga dan mereka nikah tanpa ilmu tentang itu, terus trial dan error gitu. Sedangkan Allah pengen dari rumah tangga itu ngedidik generasi ada di situ. Korbannya apa? Nih akhirnya sampai jadi judul mental anak-anaknya katanya. Allahu a'lam bishawab. Udahan dulu, udah mulai tegang soalnya ya. Dikembalikan dulu pada MC kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa nanti dari melakukan rekaman sudah dibuka pada zaman terdahulu dan ini jadi peran yang paling penting adalah di Udinus Universitas di Semarang lah pokoknya ini. Universitas Dianus Wantoro. Gimana ya teman-teman, saya sering lihat anak-anak begitu ya Ustaz ya kalau di jalan. Ini saya juga itu mau bilang mentalnya itu kuat, mentalnya berani atau gimana. Saya mau ketemu teman di kampus, saya sampainya baik-baik loh teman-teman. Gitu, ini gitu, oh pokoknya wah itu. Juga persiapan. Nanti kita bahas bidik kajian tentang itu ya. Tapi nasihat dari ayah itu banyak banget tentang tauhid. Melihat anak milenial saat ini begitu ya, sudah dibilang agama yang kuat, ibadahnya taat, sholat lima waktu, tapi kok masih mengeluhkan cuma kuat sama hidup ini begitu, gerakannya begitu ya. Sorry ya di sana tapi gitu kan ya, iya kan? Ada tugas dikit, bilangnya harusnya kamu tugasnya banyak padahal deadline-nya 1 bulan, baru dikerjainnya 1 malam, gitu kan? Gimana Ustaz melihat milenial sekarang misalnya? Kan ya Masya Allah ya, harus dibikin tujuannya dulu itu dia ya. Misalkan kayak gini, kadang masalah itu cara nyelesainnya nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandang selesai. Contoh, bagi orang yang ngoleksi buku komik, bahagianya adalah terkumpulnya semua komik. Hilang satu komiknya nangis dia jerit-jerit ngeguling. Tapi ada orang yang punya jumlah komik yang sama, tapi bukan karena ngoleksi, warisan. Hilang satu lemari juga bodo amat. Kejadiannya sama, hasilnya beda. Tergantung berarti ya. Lihat, kalau misalkan udah tujuannya Allah, ya lihatlah para nabi, orang-orang soleh, mau dicambuk, mau difitnah, mau dipenjara, mau dimusuhin, mau dicaci. Surga aku dan bahagia aku bukan di mulut kalian, bukan di lulus atau enggak, bukan di punya gelar atau enggak, tapi Allah suka apa enggak. Ini bismillah. Itu tugas, itu skripsi baru bisa lulus kalau Allah yang tolong. Tapi kita tidak bersegera menuju Allah, sibuk asana sini dulu, pas mentok baru minta tolong kepada Allah. Ada sila. Suka tidak suka, mau tidak mau, bahkan punten lulus gak lulus, anggaplah akhirnya gak lulus pun selagi bertakwa tetap ke surga demi Allah. Daripada lulus malah jadi penjahat. Ya. Satu mindsetnya dirubah dulu, ya. Tujuan hidupnya mau ngapain dulu, ya. Karena kalau enggak ya itu dia. Jadi kalau sudah mulai ada pesaing Allah di hati, udah mulai repot. Jadi minimal pasti jadi terlalu banyak sedihnya, terlalu banyak menderitanya. Padahal kita sendiri yang menetapkan standar-standar bahagia gitu. Makanya kayak ada orang di tengah kota, percuma gaji 10 juta sebulan, saya baru bahagianya nanti kalau rumahnya sebesar dia. Kenapa harus kayak gitu? Dulu waktu dia kecil bisa tuh bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede makin menetapkan banyak syarat untuk bahagianya? Kita kalah sama anak-anak jadinya.
Kenapa anak-anak kecil lebih mudah bahagia? Dia nggak punya pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede, makin punya pesaing Allah. Gini ya rasanya kaya, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Jadi pesaing Allah di hati. Ada istilah. Sambil ningkatin takwa, lagian kuliah, kerja, bisnis, ngerjain skripsi, cuma ngisi waktu luang di antara tugas kita yang sebenarnya. Apa tugas yang asli? Ada ibadah. Waktunya sholat. Ada waktu kosong dari zuhur ke asar. Mau ngerjain skripsi silakan. Mau dagang silakan. Mau ngajar silakan. Kalau misalkan semuanya serba dikebelakangin, sholat kebelakangin, yang penting itunya dulu, wajar menderita. Mudah bagi Allah dibulak-balikan hatinya. Atau dibikin gak beres-beres. Dosennya rese dosennya. Gak ngasese judul melulu. Mudah bagi Allah. Selesai urusan. Kalau udah bismillah. Yang dikejarnya Allah, yang penting jadi amal, apapun yang terjadi hasilnya tetap jadi pahala di sisi Allah, nggak rugi. Ganti sudut pandangnya dulu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti kita harus banyak bersyukur gitu ya. Ini mahasiswa akhir ada nggak yang menunjukkan ini? Oh, ternyata kata mahasiswa akhir semua begitu ya. Ada yang mau pakai mahasiswa akhir ya Pak ya. S3, tapi malah masih S1 belum S3 ini cobaannya belum seberapa gitu ya. Gimana sih rasanya S1? Saya nggak pernah kuliah S1 cuman D3 saya mah dulu mah. Sepertinya saya harus menunjukkan mau cerita gimana S1 ini beratnya bimbingan mungkin ya, atau beratnya dosen gitu, atau beratnya ketemu dosen nggak dibalas chatnya gitu. Gimana nih mau cerita nih salah satu? Iya, masih malu nih. Yaudah deh, siapa di sini yang mau menjadi relawan volunteer gitu ya? Ada teman-teman? Azannya jam berapa di sini? Jam 3. Ya, paling satu pertanyaan aja ya. Atau mau tanya jawab atau foto-foto sebetulnya? Iya, seperti apa sih? Oke, jadi silakan. Untuk kaum milenial yang ingin bertanya, saya langsung summary. Saya hitung mata. 1, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sallallahu alaihi wa barik alaihi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Semoga saya bisa bertanya langsung kepada Prof. Yeli. Ini saya ingin bertanya. Salah satu yang meyakini bahwa iman dan mental itu harus saling melengkapi. Apa dan apa? Iman dan mental. Iman dan mental. Oke, terus? Sebab di mana generasi milenial dan Gen Z mentalnya ketika lagi itu mereka sudah sekali dengan putus asa, sudah sekali dengan galau, berontak, dan merasa tidak ada harapan lagi dalam kehidupan mereka. Nah, sebab faktor-faktor macam hal tersebut muncul dari macam-macam faktor, yaitu seperti generasi sandwich, tekanan kuliah, tidur, jadi online dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak lepas dari mental dan iman kita pada Allah SWT. Lalu pertanyaan saya, bagaimana menyatukan mental dan iman? Bagaimana menyatukan iman dan mental kita agar di mana salah satu rukun faktor bisa saling melengkapi pada diri kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wa iyaka, Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik, langsung dijawab ya. Bismillah. Penasaran gak sih? Kenapa 23 tahun masa kenabian nih? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan aturan-aturan fikih yang kadang berusaha kita apalin rukunnya sholat ini apa segala macam, itu belakangan 10 tahun terakhir. 13 tahun di awal aturan fikih amat sangat sedikit. Benar-benar yang dibentuk oleh Nabi apa? Siapa Tuhanmu, siapa pencipta ini semua, siapa sumber rezeki, hari akhir, hari kematian, segala macam. Dibentuk dulu benar-benar isinya. Ketika kita yang istilahnya dari awal ke akhirnya, punten kadang ditambah orang tuanya nggak ngajarin Allah, nggak ngenalin Allah, nggak ngenalin agama.
Dia ngelihat langsung terjun ke masyarakat, baik ketika sekolah, dan dia ngelihat yang punya posisi anak di masyarakat, yang dia lebih kaya dan dia lebih populer, entah lebih tampan, entah lebih cantik. Begitu lihat media sosial, yang dilihat adalah semua artis-artis pada flexing dan juga menunjukkan harta-hartanya. Sehingga seolah-olah dunia itu tentang itu semua. Sehingga menutupi akalnya, padahal dia akan selalu bisa menemukan ada yang lebih kaya kok lebih stres, ada yang uangnya lebih sedikit kok bisa lebih bahagia. Yuk kembali lagi, tetapkan tujuan kita dari awal itu maunya apa. Minimal dari menjawab 3 pertanyaan, dari mana aku berasal, untuk apa aku diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Ya, sehingga akhirat pasti akan ujungnya kembali kepada Allah. Kok termasuk yang mempelajari itu dengan cara yang bak-bak sana sini dulu. Demi Allah cuman sekedar pengen bahagia, berangkat ke Thailand jadi bandar judi karena dikira punya banyak duit jadi kaya. Nyobain jadi kaya nggak bahagia juga. Nyobain punya ini nggak bahagia juga. Nyobain ini nggak bahagia juga. Sampai semua udah dicobain mentok kok nggak bahagia juga. Sedangkan ngelihat ada orang yang ternyata nggak ngejar itu semua, lebih ngejar yang Allah suka, kok dia hidupnya lebih bahagia, lebih enak. Dulu takut kalau nggak punya duit, dulu takut kalau dihina orang, dulu takut kalau misalkan, waduh masa handphonenya nggak ganti-ganti, masa jam tangannya itu aja. Anggaplah akhirnya ketika nggak diikutin orang ngehina, udah gitu doang. Mulut orang dikatain monyong, emang mulut kita langsung mancung? Enggak. Dikatain awet muda, emang umur di KTP-nya berkurang? Enggak. Ternyata mulut orang cuman gitu-gitu doang. Anggaplah satu dunia memuji, tapi ternyata pernah dipuji banyak orang, gak bahagia juga. Pernah dicaci juga oleh banyak orang? Enggak. Akhirnya ketika balik lagi ke Allah, mudah bagi Allah dikasih ketenangan waktu sujud. Jadi balik lagi, mau dibikin ngejarnya kemana dulu? Karena Nabi izin ya, nanti kalau kita bahkan kalau bicara tentang kajian cara kaya menurut Islam, itu juga ada bahasannya. Makanya tadi muqaddimahnya aja bahas Abdurrahman tuh. Tapi punten, jadi kaya di dalam Islam itu cuma efek samping. Nabi udah tahu dunia tuh akan dibukakan untuk kalian. Tapi sebelum dunia dibukakan untuk kalian, Nabi 13 tahun lebih nyiapin kalian punya mental yang gak mempan sama harta. Hari pertama perang Badar selesai, kemenangan pertama, nyaris menjadi hari pertama muslimin terpecah menjadi 4 kelompok gara-gara rebutan harta. Mentalnya dulu yang disiapin, ya. Dan Islam punya solusi untuk itu, tinggal kita mau ikutin apa enggak. Karena suatu saat akhirnya nerima harta duluan dengan mental yang belum siap, pilihannya antara jadi penjahat atau jadi miskin lagi, ngutang-ngulang lagi aja di situ lagi. Kalau mentalnya udah, imannya yang udah kaya, hatinya yang udah kaya, dunia mengikut, tunduk. Bahkan Nabi pernah bersabda, ya qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang setiap harinya hanya sibuk mempersiapkan akhiratnya, Allah akan kayakan hatinya dan Allah akan membuat dunia datang tertunduk dengan hina di hadapan orang tersebut. Bukan berarti gak boleh punya dunia, tapi lebih enak kejar yang punya dunia. Karena sebanyak-banyaknya punya dunia gitu aja, kata Nabi, punya gunung emas segede Uhud juga bakal minta gunung emas yang kedua. Apalagi ternyata seluruh dunia dan seluruh isinya tidak berarti bagi Allah, tidak lebih berarti daripada sebelah sayap nyamuk. Ganti, bongkar dulu itu semua. Ya, tujuannya mau ngapain hidup tuh? Walaupun akhirnya ada yang menjalani ya, seperti tadi, akhirnya nyobain. Udah kaya, nggak bahagia juga. Udah punya ini, nggak bahagia juga. Akhirnya mentok. Tapi kalau bisa untuk nggak nyobain jatuh ke lubang itu dulu, tapi bisa tetap sadar, ya udah tuh Bismillah. Ya, sekali lagi Islam punya solusi untuk itu ya. Kembali kenalin Rasul itu kayak gimana, generasi terdahulu kayak gimana, pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran kayak gimana. Coba banyak nggak sih doa minta kaya dari lisan Nabi? Nyaris tidak ada. Malah lebih sering doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, minta supaya istiqomah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wa ghina. Itu minta kaya tapi di urutan keempat setelah minta hidayah, setelah minta sehat, setelah minta kecukupan. Karena efek samping beneran. Apapun yang bikin kita galau itu semua efek samping kalau kita nurut sama yang punya solusi atas semua kegalauan kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu waktunya sholat ya.
Baik, terima kasih. Jawabannya begitu ya. Tadi dengan Mas siapa? Atau dengan saudara siapa tadi namanya? Oke, dari mana? Oke. Tadi jam berapa berangkatnya? Oh, Iya, oke. Ini juga mau ditutup ya, dimatiin dulu. Terakhir nih Ustaz, silahkan pesan untuk kaum milenial di zaman sekarang dan sekaligus Ustaz memimpin untuk menutup dengan doa. Baik, istilah semua pasti pengen dapat kebaikan, pengen dapat keuntungan ya. Tapi sederhana. Ini kaidah yang harus ditanamkan di hati. Ingatlah bahwa satu, bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Kalau udah pakai kacamata iman pasti baik. Dijahatin juga bisa jadi jalan lebih terampuni dosa dan lebih dekat ke surga. Gak ada yang buruk kalau udah pakai kacamata iman. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Itu aja. Setiap kali terjadi sesuatu yang dipikirin bukan aku suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak. Dapat duit, gimana caranya aku tambah disukain Allah gara-gara duit ini. Motor hilang, gimana gara-gara setelah motor hilang ini aku jadi tambah disukain sama Allah. Semuanya sibuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Allah yang aturin sisanya, Allah mudahkan segalanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa dulu. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan di hati kami hanya Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka atas kezoliman dan kejahatan Zionis Israel ya Allah. Ya Allah, menangkan mereka ya Allah. Dan jadikan siapapun yang harus wafat di sana Kau jadikan syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan kami kelak, mudah-mudahan bisa berkumpul dengan mereka semua di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni lemahnya iman kami. Ampuni banyaknya dosa kami. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir ya Allah. Angkat tinggi derajat semua yang hadir di sini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Kau ampuni ya Allah. Anugerahkan keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan seluruhnya dari diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu ya. Subhanakallahumma